Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Atala Arfa. Saya ingin mempresentasikan hasil review buku Pendidikan Agama Islam Perguruan Tinggi karya Dr. Haji Siti Munawati. Lanjut, saya mengerjakan bab 1. Jadi judulnya itu Sejarah Pendidikan Islam dan Awal Munculnya Ulama. Latar belakangnya, pendidikan Islam terjadi sejak Nabi diangkat menjadi Rasul di Mekah dan beliau sendiri sebagai gurunya. Pendidikan masa ini merupakan prototipe yang harus menerus digunakan oleh umat Islam untuk kepentingan pendidikan pada zamannya. Dalam pengertian seluas-luasnya, pendidikan Islam berkembang seiring dengan kemunculan Islam itu sendiri. Selanjutnya, pengertian sejarah pendidikan Islam. Dari beberapa kutipan tentang Islam, Islam dapat dilihat sebagai sebuah ajaran yang membawa misi dan mendamaikan dan menyelamatkan manusia yang didasarkan atas kepatuhan dan ketundukan dengan manusia. Islam adalah agama yang dibawa seluruh para nabi dari Nabi Adam hingga Nabi Muhammad SAW. Selain mengandung misi, yakni bahwa dengan sejarah pendidikan itu ajaran Islam dapat disampaikan kepada umat manusia, juga agar sejarah pendidikan yang dibahas dalam ruang lingkup sejarah pendidikan Islam. Selanjutnya, metode sejarah pendidikan Islam. Berdasarkan hal yang diungkapkan terdahulu, maka metode sejarah pendidikan Islam juga menggunakan metode yang ada di dalam penulisan sejarah. Oleh karena itulah, metode sejarah pendidikan Islam mencakup fakta-fakta yang berkembang tentang pendidikan Islam, yaitu dimulai dari masa pertumbuhnya sampai kepada masa perkembangannya dari periode ke periode. Lanjut ke kegunaan sejarah pendidikan Islam. Ungkapan Al-Quran itu bukanlah kisah tanpa arti, tetapi mengandung makna yang dalam bagi siapa yang merenungkannya. Dari ungkapan tersebut dapat diambil pelajaran oleh generasi berikutnya. Syarat-syarat apa yang harus dilakukan oleh satu kaum atau satu bangsa yang dapat menghantarkan bangsa atau kaum tersebut kepada kebahagiaan, kesentosan, kedamaian, dan begitu juga sebaliknya dapat diketahui lewat sejarah. Lanjut, Al-Quran dan sejarah. Siklus kehidupan manusia meliputi 3 dimensi zaman, yaitu masa lampau, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Ketiga perputaran waktu itu saling kait-mengkait. Masa sekarang ditentukan oleh masa lampau, apa yang dialami oleh seorang atau suatu bangsa di masa lampau berpengaruh kepada masa sekarang. Adapun masa sekarang menentukan bagaimana corak person maupun kelompok atau bangsa di masa yang akan datang. Sudah dapat diprediksikan bagaimana masa depan itu akan terjadi dengan melihat masa sekarang ini. Karena itulah, sebagai salah satu yang perlu direnungkan sebab Al-Quran banyak berbicara tentang kisah masa lampau. Lanjut ke periodisasi sejarah pendidikan Islam. Periode pertumbuhan dan perkembangan sejarah pendidikan Islam menurut Abdullah Rahman As-Segaf, masa ini merupakan masa awal pertumbuhan dan perkembangan nilai-nilai keislaman, di mana karakteristik pendidikan Islam berpusat pada sumber Al-Quran dan hadis secara murni. Periode kemajuan pendidikan Islam. Periode ini dimulai sejak awal pertumbuhan Bani Abbasiyah sampai akhir Abbasiyah di belahan dunia timur. Masa kemajuan yang dicapai oleh umat Islam di wilayah tersebut, misalnya Mesir, Afrika, dan Andalusia, sampai berakhirnya kekuasaan Islam di Andalusia. Dan lanjut, awal munculnya ulama. Ulama dikatakan sebagai pewaris-pewaris nabi-nabi. Al-ulama warasatul anbiya. Maksud istilah ini adalah bahwa seorang ulama itu adalah orang dihormati karena ilmu yang dimilikinya melebihi dari kapasitas ilmu yang dimiliki oleh orang lain atau orang biasa. Oleh karena itu, kebenarannya dalam masyarakat merupakan orang yang terpandang dan disegani dalam lingkungan kehidupan agama Islam. Seorang dikatakan baru sebagai ulama bila
yang bersangkutan sudah memiliki ilmu pengetahuan tentang agama melebihi apa yang dimiliki oleh orang biasa saja. Karena kelebihan ilmunya itulah, maka ia berani menjadi penyuluh atau penjelas mengenai ilmu itu kepada orang yang ada di sekitarnya. Dan terakhir, kesimpulan. Sejarah sangat bermanfaat besar bagi umat manusia, karena dengan sejarahlah manusia belajar serta berupaya untuk menjadi arif dengan melihat dan mengambil iktibar dari masa lampau yang telah pernah dialami oleh umat manusia. Untuk bisa menjadi seorang arif, maka seseorang harus belajar sejarah, karena sejarah mendidik dan menjadikan orang menjadi arif. Terima kasih. Saya Atal Arfa, pamit undur diri.